Avatar Tua Part 6, salam literasi. Kalau ingin mengenal Avatar Toba lebih dalam lagi, minimal menyaksikan episode 6-10 episode. Karena kesaksian saya seperti cerita-cerita dalam buku komiks. Jadi sebelum kita berbicara yang lebih dalam lagi tentang profetik Allah maupun tabernakel atau bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan, apakah kesaksian saya ini merupakan bagian dari proses mengenal Tuhan? Yang setahu saya dalam Al-Quran penyebutan nama Tuhan itu memiliki nama sampai 99 nama. Jadi saya melalui sastra Batak 2-3 kali dari hal tersebut, dan ternyata sastra Batak lebih fleksibel, bisa melalui kosakata MD, menerangkan, diterangkan, dan diterangkan, menerangkan. Dan bahasa Batak bisa dikembangkan menurut versi saya sendiri, atau saya belajar sastra Batak secara otodidak. Tetapi selama ini memang saya agak rajin juga baca-baca buku maupun artikel-artikel. Jadi dari angka-angka bisa kita mengembangkan bahasa Batak, dan ada makna-makna tersirat di dalamnya, makna-makna filosofis yang sangat dalam. Bahkan menurut saya lebih dalam dari sastra-sastra lainnya. Dan penyebutan nama Tuhan itu bisa, atau ungkapannya maupun filosofisnya, seperti nama awal-awal marga itu bisa menjadi ekspresi atau ungkapan nama Tuhan, maupun barang-barang pusaka, nama-namanya, simbol-simbolnya, itu bisa jadi kita wujudkan menjadi perspektif esensi Allah dalam ruang lingkup pribadi manusia. Jadi sebelum kita berbicara hal lainnya, jangan lupa saksikan Avatar Toba kisah nyata, Avatar Toba di Porlab Part 1, Avatar Toba Part 2, Hukum Pasundutan, Avatar Toba Part 3 di Balige, Avatar Toba Part 4 di Lemban Bulbul. Ada juga opera Avatar Toba judulnya Tombak Sulu-Sulu. Ada juga Marwah Avatar Toba versi bahasa Batak, termasuk juga opera Avatar Toba versi bahasa Batak. Dan sekarang saya akan bercerita tentang diri saya sendiri apabila kemampuan supranatural saya jadi dikomersialkan atau ilustrasinya ditransaksi jadikan menjadi transaksional sebagai ilustrasi. Tapi hal bersepuluh, sebelum kita berbicara hal bersepuluh, saya sebenarnya bagian dari Tuhan. Saya memiliki impian ingin menonton Piala Dunia. Jadi antara kebutuhan dan keinginan, saya juga membutuhkan dana saat ini. Kalau boleh minimal 4 digit lah, 1 digit untuk biaya untuk melepas masa lajang atau sinamut nanti Marsitokpol maupun kado, karena sebagai tanggung jawab saya sebagai laki-laki, dan deposit 1 digit lagi untuk biaya kesehatan untuk kebutuhan sehari-hari juga, dan 2 digit sebagai deposito. Ilustrasinya ya seperti ini saja. Misalnya Astra memiliki usaha sampingan 284.800 sekian hektar kalau tidak salah, posisi ketiga pemilik ladang sawit di Indonesia, dan
Sinarmas juga ternyata memiliki usaha sampingan seluas 536.000 sekian hektar, terbesar di dunia sebagai perusahaan swasta dan BUMN nomor 1 di dunia, dengan ladang sawit sebanyak kira-kira 586.000 sekian hektar kalau tidak salah. Kalau dihitung 1.000 perak aja nanti per hektar pada saat puncak musim kemarau atau pada saat terjadi kebakaran hebat atau ada informasi titik merah atau karena musim kemarau berkepanjangan titik api, ya kalau saya istilahnya menawarkan jasa, kalau perusahaan tersebut percaya kepada kesaksian saya atau kemampuan supranatural saya hanya bersifat lokal aja, istilahnya dikontrak dibawa ke wilayah lahan-lahan tersebut. Lain lagi dari pribadi Bapak Prabowo karena memiliki ladang sawit juga, ya kan. Saya kurang tahu juga, entah 35 hektar, 3.500 hektar atau 35.000, kurang tahu pasti. Termasuk juga Sukanto Tanoto, pemilik RAPP, eukaliptusnya kesekian per hektar. Itu kalau dihitung-hitung lumayan ini juga ya budgetnya. Kalau ladang sawit dari 3 perusahaan tersebut aja sudah hampir 1,6 miliar. Wah, keren juga gitu ya. Tapi itulah sebagai ilustrasi tentang kesaksian saya. I am